Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syam Panwe dalam acara kehidupan sehari-hari Panwe Family ya, live ya, di hari Selasa 30 April ya 2024, malam Rabu ya. Dan marilah kita mengucapkan bela sungkawa kepada masyarakat yang terdampak erupsi gunung Ruang ya di Sulawesi Utara, yaitu di kecamatan Tugaladang ya, kecamatan Tugaladang. Bahwasanya jam 2 dini hari tadi ya sampai jam 8 tadi pagi, Gunung Ruang bererupsi sehingga ya terdampak juga di Cirebon ya. Terasa udara sedikit memanas ya. Saya duduk saja tidak beraktivitas ya, keringatannya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya. Melindungi seluruh masyarakat Indonesia khususnya, juga dunia. Indomaret masih buka kan ya? Masih buka, biasanya jam 10 ya Nek ya? Selamat bergabung ya ke Amri ya. Angkot biasanya Sehat selalu. ngerecehin. Om Cingoks ya, selamat bergabung ya dengan Sampanwe ya di kehidupan sehari-hari ya. Ya, Sampanwe sebentar lagi menutup ya usahanya ya. Jam 10 sebentar lagi ya, sekarang jam 10 akan menutup, close ya usahanya di hari ini ya. Kepada seluruh sahabat, selamat bergabung, sehat selalu ya. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak mudah-mudahan ya apa yang nanti bencana-bencana yang terjadi di megatrus ya, bahwa Indonesia ini dikelilingi oleh megatrus atau retakan-retakan yang menyebabkan gempa ya. Kita berlindung kepada Allah, tetaplah berapresiasi positif ya, kemudian menjauhkan hal-hal yang negatif ya. Oke, biasanya di FVT saya, di VT saya tuh saya mengupload VT ngajol ya, ngaji online. Berhubung sekarang sudah malam ya, sudah beberapa hari ini saya tidak membuat satu tayangan ngajol ya. Kemarin itu sudah sampai surat Al-Baqarah ya, ayat 160 ayat 160 ya. Nah, insya Allah besok kalau nggak sibuk ya, kalau nggak capek,
kita lanjutkan lagi ya, kita ngajol ya, ngaji online, mengeksplor ya, tadabur Quran ya, kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita dilindungi Allah, diberikan keberkahan. Mungkin ya, selamat bergabung nih Adewas Julio. Saya rasa ya insya Allah lah ya. Kenapa nggak dilanjut lagi VT-nya? Karena ya sedang menangani usaha rumah makan ya. Kadang-kadang kalau pas giliran mau live, kondisi staminanya lelah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan besok ada waktu untuk melanjutkan tadabbur Quran ya, menggali terjemah dari Al-Quran, yaitu memahami ya lebih jelas lagi tentang firman-firman Allah, sehingga kita memiliki kegiatan yang bermanfaat ya, yang tidak sia-sia gitu ya. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia, apa yang kita lakukan memiliki nilai pahala untuk bekal kita pulang kampung ya, ke kampung akhirat ya. Kampung akhirat, karena kampung asal kita ada di akhirat. Karena di dunia ya paling lama 100 tahun lah ya. Kalau umur kita baru 50 tahun ya berarti 50 tahun lagi game over ya kan, harus pulang kampung. Nah, kita persiapkan ya keadaan di sana, di kampung kita nanti saat-saat sekarang ya. Dengan apa? Dengan memahami firman-firman Allah ya, sehingga kita dapat bekal gitu ya. Bekalnya apa? Itu bekalnya adalah kesolehan pribadi maupun kesolehan global gitu. Kesolehan pribadi ya, kita melakukan segala hal yang diperintahkan Allah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, sedekah, umroh, haji, mengaji, terus berbuat baik, menolong orang lain, saling tolong menolong, melakukan sholat sunnah rawatib, berzikir, sholawat, mauludan, tahlilan dan sebagainya. Itu kesolehan secara pribadi ya. Namun tidak cukup tadinya besok aja lah, karena udah malam ya. Karena sudah malam, tadaburnya atau eksplor Qurannya kita lanjutkan masih di surat Al-Baqarah, dilanjut besok aja ya. Nah apalagi kesolehan internal gitu ya, dan kesolehan eksternal, kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Kan ada yang bilang lagi malu sama kontennya itu, maksudnya Nah, apa kesolehan global atau eksternal itu ya seperti ini ya, saling berinteraksi dengan sesama ya, sebanyak-banyaknya sesama ya. Kita kan punya media nih, TikTok ya, live lagi ya, kita bisa bertegur sapa ya di live ini ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita punya bekal sebaik-baiknya nanti pulang kampung gitu aja ya. Dan juga kita dapat merasakan kebahagiaan sebelum pulang kampung ya, kebahagiaan di dunia ini ya, kebahagiaan selama hidup di dunia, tidak ketakutan, tidak kekurangan pangan, bahkan berlebih, untuk bisa berbagi dengan sesama ya. Gitu.
gitu ya. Itu bekal pulang kampung kita, kesolehan secara eksternal dan internal dan eksternal ya. Nah yang kalau eksternalnya ya itu ya, eksternalnya kesolehan global ya. Ini ia menyampaikan firman-firman Allah dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa pentingnya kita menuntut ilmu ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan sebaik-baik ilmu itu adalah Al-Quran. Sebaik-baik ilmu adalah Al-Quran ya. Iya guys ya, Quran ya. Sebaik-baik ilmu itu adalah Al-Quran. Ilmu tuh ya apa sih ilmu? Ilmu itu kita mengerti lah ya. Ilmu itu kita dengan ilmu itu adalah cahaya. Kita tidak kegelapan ya. Kita mengetahui arah mana yang kita tuju. Dengan ilmu kita tidak celaka. Dengan ilmu kita tidak sengsara ya. Dan dengan ilmu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan ya, yaitu hidup, dapat merasakan hidup di dunia maupun di kebahagiaan di akhirat kelak gitu ya. Jadi itu ya sahabat netizen yang dirahmati Allah. Insya Allah ya besok dilanjutkan ya dengan tayangan live ya, yaitu kita ekspor Al-Baqarah surat ayat 161 ya. Kita ekspor, kita terus sampai nanti selesai Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Al-An'am dan seterusnya ya. Oke baik, oh ada Pak Johan ya, selamat bergabung Pak Johan ya. Ada Kak Khadijah Craft TLA ya, selamat bergabung. Ada Kak Yanda R Ramdhani ya. Sebentar lagi Ada banyak tokoh saya dan keluarga akan ya udah tutup ya tuh ya, udah tutup ya, RM Sariolog sudah tutup. Ini ada Divo ya, Divo putra bungsu ya Sampanue, dan juga ada Hikmaluddin ya, The Bakhtiar Captain ya, nomor 8 ya, yang sudah memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan. Wah, wasitnya curang ya guys ya. Aduh, sudah senang-senang ya kita dihibur dengan timnas, tiba-tiba kesenangan itu sirna dengan kekalahan kita. Uzbekistan mah bisa bayar wasit, uang. Ya, Uzbekistan bisa bayar wasit guys ya. Jadi, tidak hanya di dalam negeri ya yang suap-suapan. Indonesia daripada bayar wasit dengan dikorup. Indonesia daripada bayar wasit dengan dikorup ya. Siapa yang korup ya? Siapa yang mau aja kan gitu. Oke ya. Selamat bergabung, selamat mungkin bagi yang sudah beraktivitas dan akan menuju ke tempat pembaringan, tempat peristirahatan ya, yang di monitor juga kelihatan tuh ya filmnya selesai. Ini bayar singkongnya ntar, ditunda boleh nggak? Hah? Bayar singkongnya Bayar singkongnya, hitung ditunda boleh nggak? nggak? Bayar singkongnya ditunda? Boleh. Dan terlihat istri sedang menyatat-nyatat ya
belanja ya besok ya, saya mau belanja besok. Apa mau datang dari sana, Bi? Hah? Masih ada sisa nggak? Apa? Harus masih ada sisa nggak? Penglaris yang itu nggak tahu, belum ambil ya. Ini tadi yang sisa habisnya seratus sudah ada satu masih kurang, Bi. Oke sahabat, jadi gimana nih? Balik video Anda. Udah ya? Iya, selamat bergabung Kak Yayan Tea, Kak Devian, Kak Nia Bawel, Kak Mimi Lalita, selamat beristirahat. Selamat beraktivitas ya, semoga aktivitas kita dilancarkan di hari ini, di saat ini, dimudahkan segala urusannya dan dilindungi dari segala macam bentuk bahaya dan bencana ya, terutama bencana erupsi ya Gunung Merapi dan juga Megatrus dan juga gempa bumi ya. Semoga Cirebon akan baik-baik saja dan umumnya seluruh teritorial Gabi Kak Yayan, Kak Mimi Lalita, Kak Kerti Junta ya, selamat bergabung, selamat beristirahat. Semoga seluruh doa-doa kalian diijabah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya. Oke, baik. Untuk kali ini saya cukupkan sekian ya. Saksikan live saya di esok hari, insya Allah. Doakan saya, semoga saya nggak capek ya. Mudah-mudahan saya nggak capek, bisa melakukan kesolehan secara global, secara eksternal ya. Untuk apa? Untuk bekal pulang kampung, itu aja motivasinya ya. Saya tinggal di istana nanti di yaumil akhirat ya, punya istana, saya jadi rajanya, istri saya jadi ratunya gitu kan. Dan saya punya banyak ya bala tentara dan juga saya punya banyak pengikut tentunya ya. Itu sebetulnya itu ya, keinginan boleh nggak boleh ya. Justru harus punya keinginan, sehingga dengan itu kita akan berdoa kepada Allah. Explore ya, konten ya, bukan konten horor, tapi kita mengeksplor kalimat kata demi kata yang ada di dalam Al-Quran ya, kalam Allah ya, wahyu ilahi ya. Kita mengeksplor wahyu ya, mengeksplor wahyu ilahi, wahyu yang telah dibawa oleh malaikat Jibril gitu ya. Jadi Quran itu kan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril ya. Kalau kita ingin diperhatikan malaikat Jibril dan juga Allah, perhatikan ya Quran. Coba kita perhatikan Quran, insyaallah Allah, para rasul dan para malaikat akan memperhatikan kita ya. Yakin saya. Asal jangan ini ya, jangan salah jangan salah persepsi gitu ya, sehingga akan bisa diamalkan. Iya ya, pokoknya saya sebetulnya juga ingin ya memiliki. Dulu kan sebelum kita hidup dulu kan ada rasul kan. Nah, rasul itu saat itu tinggal di Mekah dan Madinah. Nah, dan saya juga ingin gitu yang membuat kita termotivasi untuk membesarkannya gitu ya.
Madinah zaman sekarang gitu. Madinah Madinah zaman sekarang, bukan zaman old ya. Zaman old berarti Madinah zaman Nabi ya. Nah, ada nggak Madinah itu di zaman sekarang? Ada ya. Apa itu? Ya, kalau saja kemarin Pak Anies terpilih ya jadi presiden, saya merasa bahwa Indonesia ini adalah Madinah yang sebagai pelanjut Madinah zaman dulu yang pernah dibesarkan oleh Rasul gitu. Seandainya Pak Anies terpilih, cuman sayangnya Pak Anies tidak terpilih ya. Setelah berproses ya dengan proses yang panjang sampai ke MK ya, akhirnya Allah belum menghendaki ya. Allah menghendaki 02 ya. Oke, kita ucapkan selamat ya, mudah-mudahan Pak Prabowo dan Gibran bisa membawa dan menjadikan Indonesia ini sebagai Madinah ya zaman now ya. Bisa nggak? Ya. Bisa kalau mereka mau gitu. Ya asal jangan menerapkan PKI gaya baru gitu ya. Tapi Madinah gaya baru gitu ya. Madinah gaya baru. Kalau itu di zaman Rasul kan Madinah gaya lama ya, sekarang coba kita terapin Madinah gaya baru gitu ya. Yaitu Madinah ala manhaj nubuah gitu, dengan cara-cara para nabi ya. Selamat bergabung Mas Joko ya. Nah itu mudah-mudahan Indonesia ini ya, ayo kita bangkit ya, kita bangkitkan jiwa kita ya, bangkitkan raga kita untuk menyambut Madinah gaya baru ya. Madinah gaya baru ya. Soalnya ada sistem zolim gaya baru ya. Nah, kita juga memakai hal yang positif, yaitu Madinah gaya baru gitu ya. Apa itu Madinah? Madinah itu adalah satu tempat yang menerapkan, memberlakukan ya ajaran-ajaran ilahi dalam mengatur kehidupan berbangsanya gitu, yaitu namanya Madinah gaya baru. Nah, apakah di Indonesia ini sudah belum menerapkan ajaran ilahi secara sepenuhnya? Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum ya ayo kita perjuangkan gitu. Makanya kita bangkit ya, mudah-mudahan Allah menempatkan kita menjadi eksekutifnya, menjadi legislatifnya, menjadi yudikatifnya ya, sebagai dutanya Allah di muka bumi ya. Allah kan bisa saja memilih kalian semua sebagai eksekutifnya Allah, yudikatifnya Allah, sebagai legislatifnya Allah ya. Jadi jangan, kalau ketika dipilih ya jangan mundur, maju gitu ya, maju ya. Kenapa harus takut? Kenapa harus nggak berani? Ya kan ada Quran, makanya ya kita sering-sering nonton VT atau live-nya Sampanwe. Ya, kita ekspor ya wahyu Allah ya di media sosial ini ya. Kita buat kesolehan global kita semakin kokoh ya, sebagaimana demokrasi yang semakin kokoh ya. Bukan sistem dinasti, bukan sistem kerajaan, tapi sistem yang ala manhaj nubuah ya, dengan cara-cara
yang diajarkan Nabi ya dan Rasul. Santan nggak ada. Ya, Kak Farida Elisia selamat bergabung. Kak Florentina, Kak Eza, Kak Fatmawati, Mas Joko selamat bergabung. Semoga sehat selalu ya kalian semua. Semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dimudahkan segala urusan dan juga segera dijabah segala doa-doa kalian semua. Dan juga mudah-mudahan siapa yang pengen punya anak Allah ijabah. Siapa yang pengen dapat jodoh segala Allah berikan jodoh yang soleh dan soleh. Siapa yang apalagi ingin punya pekerjaan yang ideal, yang layak, yang berpenghasilan tinggi, Allah ijabah ya. Ingin segera naik karir, ingin segera menjadi pejabat, insya Allah ya Allah ijabah. Terus lagi ingin umroh atau haji, Allah ijabah segera ya. Ingin punya usaha yang jual belinya fantastis ya, makin laris ya. Misalnya omsetnya dari 1 juta naik ke 2 juta, naik ke 3 juta, naik ke 4 juta, naik ke 5 juta. Nggak usah muluk-muluk ya 5 juta. Ya saya dan istri ini kepengen punya omset 3 juta aja cukup gitu, sudah sangat bahagia. Kurang tetap kenapa? Karena ternyata muncul satu keinginan dan demi keinginan yang lain. Pengen ini, pengen itu jadi kurang ya. Tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, ya itu jadi lebih mah. Ya. Iya benar serius. 1 juta misalnya omset ya. Kita kelola dengan baik cukup buat makan sehari-hari, cukup buat memperoleh pendidikan, buat sekolahin anak, cukup buat belanja lagi, cukup buat bayar listrik, air, cukup buat sewa outlet ya kan. Terus tambahin dari itu apalagi ya nipu. kita terimalah ya, kita sebagai warga Konoha dan warga Wakanda yang memang memiliki retribusi tinggi ya, bayar listrik, air, yang harga kendaraannya mahal, harga BTN mahal. Itu orang cek lagi ya, jangan ngeceknya, besok ngecek lagi kok. Ya. Oke baik guys, saya mau ngecek boleh nggak? Saya ini, saya mau ngecek dulu ya guys, ngecek uang belanja ya. Sebelum belanja ya enggak boleh nih disorot. Kamu mau ikut nggak? Satu lagi kesel gitu ya. Sama siapa? Sama siapa ya? Saya nggak mau. Ini kita diem, bilang abu-abu. Bilang apa? Maunya apa? Maunya ngejelekin gitu. Udah kita terima aja. Udah diterimain, maksudnya nggak mau. Apa ya maksudnya? Apa maunya gitu? Udah aja kalau nggak mau nganggap ya udah nggak usah dianggap kalian. Baik, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini di saat sekarang. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah, selamat beraktivitas bagi kalian yang melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.